Rapat kerja pemerintah mengusung tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan 6 fokus pembangunan, yakni pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, penguatan sistem ketahanan pangan, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan bencana, dan penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Tahun 2021 diperkirakan menjadi tahun awal pemulihan ekonomi yang juga akan menjadi momentum untuk mendorong reformasi sosial, baik aspek perubahan struktural maupun perubahan kultural mindset dan paradigma. Selain pemulihan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah pada 2021, Kementerian PPN, Bappenas menegaskan bahwa tugas besar bangsa Indonesia adalah melakukan transformasi ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum tahun 2045. Untuk itu, Menteri PPN Bappenas mengusung 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia. Strategi pertama, SDM berdaya saing yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan, serta riset dan inovasi. Strategi kedua, produktivitas sektor ekonomi, mencangkup industrialisasi produktivitas UMKM. Strategi ketiga, ekonomi hijau, meliputi ekonomi rendah karbon dan transisi energi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Strategi keempat, transformasi digital terdiri atas infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi kelima, integritas ekonomi domestik meliputi economic powerhouse dengan fokus pada infrastruktur konektivitas. Dan keenam, pemindahan ibu kota negara sebagai sumber pertumbuhan baru, penyeimbang ekonomi antar wilayah. Dengan modal itu, maka pemerintah akan memasuki 2021. Memasuki 2021 tentu tantangan juga tetap masih di sekitar pandemi, dan dalam hal ini isunya tentu adalah soal vaksinasi bagi seluruh sebagian besar Indonesia dalam rangka untuk mencapai herd immunity, dan pemerintah akan berusaha keras agar vaksinasi itu bisa dapat dilangsungkan dengan baik oleh tahun depan. Rencana kerja pemerintah tahun 2021 itu adalah dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dan dengan sasaran dan indikator. Saya kira pertama, kita mudah-mudahan bisa menekan kembali tingkat kemiskinan ke 9,2. Kemudian gini rasio itu terjadi perbaikan, mudah-mudahan bisa ke 0,37. Pertumbuhan ekonomi masih di antara 4,5 ke 5,5. Indeks pembangunan manusia antara 72,78 72,95. Tingkat pengangguran kita rencanakan bisa tertekan sampai 7,7. Kemudian penurunan emisi gas rumah kaca menuju target yang relatif cukup berani kita pasang, mudah-mudahan tidak bisa capai. Lebih lanjut disampaikan hasil perhitungan Kementerian PPN Bappenas menunjukkan akibat pandemi COVID-19, kehilangan daya beli masyarakat akibat loss of income sebanyak 374,4 triliun. Akibat penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata. Kadek Santosa, Kompas Dewata.